kemudian masih belum ditahan karena berdasarkan rekomendasi yang kemudian dikeluarkan oleh Komnas HAM RI dengan beberapa bukti-bukti kalau dua pelaku harus dihukum berdasarkan melalui fakta-fakta tadi sampai hari ini dengan surat SP2P yang kami kemarin terima tanggal 13 adalah cuma yang ditangkap adalah yang tersangka adalah hanya dua pelaku. Oleh sebab itu hari ini kami di Kota Jayapura kemudian di teman-teman di Surabaya dan Jogja di tanggal yang bersama melakukan konferensi pers dengan menuntut Polda segera lakukan penangkapan terhadap dua pelaku yang masih belum ditahan. Untuk kasus ini kami yang tergabung dalam Front Justice for Tobias Silat ada beberapa organisasi, oleh sebab itu kami kasih pandangan kepada kawan-kawan yang hari ini ikut bergabung, terutama dari teman-teman gerakan mahasiswa. Itu kepada kawan-kawan kasih kesempatan untuk diberikan satu pandangan buat terkait kasus ini. Yang pertama itu dengan kasusnya pembunuhan terhadap Tobias Silat. Kami mau sampaikan di sini kepada Polda Papua sebagai penegak hukum, salah satu penegak hukum, agar segera mengungkapkan 4 pelaku. Apabila Polda tidak mengungkapkan, kami sebagai rakyat Papua, rakyat yang mengalami kejahatan kemanusiaan, bisa mesti tidak percaya kepada penegak hukum yang berada di atas tanah Papua. Dan kami melihat bukan lagi penegak hukum, tetapi kami bisa mengatakan bahwa aktor kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua, pada umumnya di atas tanah Indonesia, adalah institusi Polri. Yang kedua, kami juga desak kepada seluruh institusi penegak hukum agar segera melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap korban, dalam hal ini Naro Dapla dan Tobias Silat di Yahukimo. Kalau kita lihat kembali rekam jejak pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua dari sejak 60-an sampai detik ini, tidak pernah Komnas HAM menetapkan sebagai pelanggaran HAM terberat terus terjadi di atas tanah Papua. Tetapi itu lewat saja begitu. Artinya pembunuhan orang Papua itu menjadi pembunuhan yang biasa. Padahal pembunuhan terhadap orang Papua itu pembunuhan yang berencana. Tetapi tidak pernah ada penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap orang Papua. Kami juga melihat bahwa hukum yang berlaku lebih khusus di atas tanah Papua itu hukum terlalu diskriminatif. Kami lihat itu. Tetapi dengan kasus ini kami menuntut kepada Polda sebagai penegak hukum agar memberikan keadilan kepada kami, terutama kepada korban, keluarga korban. Baik, mungkin dari kami seperti demikian. Keluarga korban, saya perwakilan dari keluarga korban, saudara Tobias Silat. Pertama kami ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sampai kami bisa ada sampai saat ini. Perjuangan pergerakan ini selalu eksis sampai saat ini. Yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan solidaritas yang selalu berkenan hadir partisipasi dalam pergerakan ini. Kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir, teman-teman dari Front, kami ucapkan terima kasih juga, dan kami keluarga akan selalu eksis dan akan tetap dorong bersama-sama dengan teman-teman Front. Kami dari keluarga di sini tuntutan, kami berharap bahwa proses penyelesaian pembunuhan terhadap saudara Tobias Silat dengan Naro Dapla ini segera diadili sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Kami berharap hukum segera mengadili 4 pelaku yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM.
Mungkin dari kami keluarga seperti begitu, kami minta keadilan saja. Terima kasih. Dengan tegas bahwa Polda Papua sudah harus menunjukkan sebagai penegak hukum, karena ada bukti-bukti yang sudah digantungkan, tapi sampai hari ini yang sudah ditahan itu hanya 2 pelaku, sementara 2 pelaku lainnya nih yang masih belum diproses, sehingga kami dari Front menuntut agar 2 pelaku itu segera untuk diproses. Jika tidak, maka kami akan konsolidasi massa besar-besaran di 12 kota dan kita akan menuntut kepada Polda untuk 2 pelakunya harus diseret masuk berdasarkan bukti-bukti yang digantungkan oleh Komnas HAM tanggal 16 November 2024 tahun kemarin. Oleh sebab itu kami menuntut itu, dan terakhir kawan koordinator Herna Sobolim sebagai koordinator sentral akan membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap kami mewakili keluarga maupun kawan-kawan yang selama ini bergerak. Aksi yang telah dilakukan secara serentak di Indonesia dan Papua pada tanggal 16 November 2024, Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa Polda Papua segera ungkap 4 pelaku tersangka yang ikut terlibat dalam penembakan terhadap kedua korban. Naro Dapla mengalami luka berat dan Tobias Silak mati di tempat pada tanggal 20 Agustus 2024.